Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival dengan NIM F11124109 dari kelompok 1 akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai klasifikasi kontraktor berdasarkan Institutional Labor Organization atau ILO dari beberapa negara maju dan berkembang serta berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut kepada klasifikasi kontraktor, tentunya kita harus mengetahui definisi dari kontraktor itu sendiri. Kontraktor adalah penyedia jasa konstruksi. Bersinonim dengan kata pemborong, kontraktor berasal dari kata kontrak yang artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak, bisa juga berarti sewa. Sehingga kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum ataupun badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan kontrak yang dimenangkan dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi atau lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha atau perorangan yang telah melakukan penunjukan secara resmi. Seorang kontraktor tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga menjadi otak operasional proyek. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur jadwal tenaga kerja, suplai material, hingga memastikan hasil akhir sesuai dengan rencana. Adapun tugas dan tanggung jawab kontraktor diantaranya yang pertama, menyusun rencana anggaran dan kerja. Sebelum proyek berjalan, kontraktor akan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB yang mencakup perhitungan bahan bangunan, upah tenaga kerja, dan estimasi waktu pengerjaan. Dokumen ini penting agar kamu bisa tahu estimasi biaya dan menghindari pembegakan anggaran. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja dan material. Kontraktor juga bertanggung jawab menghadirkan tim profesional mulai dari tukang, mandor, hingga insinyur sipil atau arsitek. Mereka juga yang mengatur pengadaan material bangunan termasuk material interior seperti HPL, kayu solid, ataupun cat tembok. Yang ketiga, mengawasi dan menjamin kualitas proyek. Setiap tahap pengerjaan akan diawasi langsung oleh kontraktor. Mereka wajib memastikan hasil akhir tidak hanya bagus secara visual, tetapi juga kuat secara struktur. Apalagi kalau kamu membangun rumah minimalis yang mengandalkan kekuatan desain dan efisiensi ruang. Yang keempat, mengurus perizinan dan dokumen. Kontraktor yang profesional biasanya membantu mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan, dokumen lingkungan, hingga pengajuan sertifikat layak fungsi. Kamu nggak perlu pusing bolak-balik ke dunia dinas setempat, cukup fokus ke hasil akhir. Yang kelima, menjaga keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu penting, sehingga kontraktor harus memastikan semua standar keselamatan dipatuhi di lapangan. Ini termasuk penggunaan EPD atau alat pelindung diri, penanganan alat berat, dan pengawasan kondisi kerja. Kita akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi jenis-jenis kontraktor. Nah, kontraktor, jenis-jenis kontraktor sendiri dibagi atas 4. Pertama ada kontraktor umum, subkontraktor, kontraktor spesialis, dan kontraktor desain dan konstruksi. Nah, kontraktor umum sendiri ini adalah kontraktor yang paling sering ditemui dalam suatu proyek. Mereka ini bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembangunan dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, manajemen, dan pengawasan tim kerja proyek. Kemudian, subkontraktor. Subkontraktor sendiri ini adalah kontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor umum untuk menangani bagian tertentu dari proyek, seperti pemasangan listrik, plumbing, atau pekerjaan khusus lainnya. Kemudian ketiga, ada kontraktor spesialis. Seperti pada namanya, kontraktor spesialis ini memiliki keahlian khusus masing-masing dalam bidang tertentu. Misalnya kontraktor yang hanya menangani renovasi interior, kontraktor yang hanya menangani pemasangan sistem pendingin udara, dan atau kontraktor yang menangani konstruksi struktur baja. Dan keempat, dan jenis kontraktor yang terakhir pada materi kami, yaitu kontraktor desain dan konstruksi. Nah, kontraktor desain dan konstruksi ini memiliki penggabungan peran antara arsitek,
dan kontraktor dalam satu kesatuan yang padu. Nah, mereka ini bertanggung jawab atas merancang atau membangun proyek secara keseluruhan yang membuat komunikasi lebih efisien hingga mengurangi risiko kesalahan desain pada suatu proyek. Nah, begitu jenis-jenis kontraktor yang saya bisa jelaskan di sini. Saya akan memberikan pada rekan saya selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu klasifikasi kontraktor menurut ILO. Klasifikasi kontraktor menurut ILO membagi tipe kontraktor berdasarkan ukuran dan tipe pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel yang akan saya jelaskan. Klasifikasi kontraktor menurut lingkup kerja yang terdiri dari tipe kontraktor, deskripsi kontraktor, dan tipe pekerjaannya. Untuk yang pertama yaitu tipe kontraktor yang sangat kecil. Untuk deskripsinya yaitu orang perorangan yang hanya terdiri dari tenaga kerja dengan keterampilan terbatas, tidak registrasi pada asosiasi dan lembaga konstruksi. Untuk tipe pekerjaannya yaitu pemeliharaan rutin jalan, subkontrak tenaga kerja, dan pekerjaan perbaikan. Untuk yang kedua yaitu tipe kontraktor skala kecil. Untuk deskripsinya yaitu kontraktor yang registrasi pada asosiasi dengan lingkup pekerjaan di tingkat lokal, menguasai beberapa peralatan, mempunyai modal rendah, menguasai beberapa keterampilan teknis, dan mempunyai kemampuan manajerial terbatas. Untuk tipe pekerjaannya yaitu pembangunan suatu konstruksi, perbaikan dan pembangunan bangunan sederhana, subkontrak untuk keterampilan khusus, serta perbaikan infrastruktur pedesaan. Yang ketiga yaitu kontraktor menengah. Untuk deskripsinya yaitu kontraktor yang registrasi, menguasai beberapa peralatan modal terbatas, keterampilan teknis, dan manajerial sedang. Untuk tipe pekerjaannya yaitu pekerjaan pembangunan dan perbaikan utama seperti pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan dan kulver, serta bangunan gedung. Untuk yang terakhir yaitu tipe kontraktor skala besar. Untuk deskripsinya yaitu kontraktor yang registrasi, akses ke peralatan bagus, modal bagus, keterampilan kewirausahaannya terbukti, keterampilan teknis, dan manajerial bagus. Untuk tipe pekerjaannya yaitu program infrastruktur skala besar, proyek bangunan kompleks, pekerjaan sesuai dengan metode menggunakan peralatan yaitu equipment intensif. Mungkin itu saja tentang klasifikasi kontraktor. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Guru Sumadiyani dengan NIM F11124165 akan menjelaskan tentang klasifikasi kontraktor di negara maju, berkembang, dan di Indonesia. Klasifikasi kontraktor di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang umumnya dibagi menjadi Tier 1 atau kontraktor utama dengan kemampuan manajemen proyek kompleks, teknologi tinggi seperti BIM dan standar keselamatan tinggi, serta Tier 2 dan 3 atau subkontraktor spesialis di bidang teknik tertentu dengan karakteristik bergantung pada modal besar, teknologi maju, dan spesialisasi tinggi. Sementara itu di negara berkembang, struktur kontraktor didominasi oleh kontraktor kecil dan mikro yang jumlahnya sangat besar, namun memiliki keterbatasan modal, teknis, dan manajemen serta kecenderungan padat karya. Sedangkan kontraktor besar biasanya hanya sedikit dan menangani proyek skala besar, sehingga menimbulkan kesenjangan teknologi dan sumber daya yang cukup signifikan. Di Indonesia, klasifikasi dan regulasi kontraktor diatur oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta PP Nomor 14 Tahun 2021 dengan kewajiban memiliki sertifikat Badan Usaha atau SBU, sertifikat Tenaga Kerja atau SKK, dan klasifikasi usaha melalui KBLI dalam sistem OSS. Kualifikasi kontraktor dibagi menjadi kecil, menengah, dan besar sesuai kemampuan modal, risiko, dan teknologi. Sedangkan bidang jasa konstruksi meliputi bangunan gedung,
sipil, mekanikal, elektrikal, tata lingkungan, serta pekerjaan konstruksi terintegrasi atau EPC. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu perbandingan sistem klasifikasi. Perbandingan sistem klasifikasi kontraktor antara negara maju, negara berkembang, dan Indonesia menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kecanggihan teknologi, ketatnya kualifikasi, dan fokus administrasi. Yang pertama, negara maju. Kontraktor diklasifikasikan berdasarkan kemampuan riset, teknologi canggih, dan rekam jejak performa yang ketat. Negara berkembang, klasifikasi lebih menekankan pada kapasitas finansial dasar karena keterbatasan teknologi. Yang ketiga, Indonesia, sistem klasifikasi diatur secara ketat melalui regulasi pemerintah atau yang disebut dengan LPJK. Dengan pembagian kualifikasi usaha, kecil, menengah, besar untuk menjamin kompetens. Kesimpulan, klasifikasi kontraktor merupakan hal penting dalam industri konstruksi. Untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan oleh pihak yang kompeten, ILO memberikan pendekatan berbasis tenaga kerja, sedangkan negara maju lebih menekankan standar dan sertifikasi. Negara berkembang, termasuk Indonesia, masih dalam tahap penyempurnaan sistem klasifikasi. Indonesia telah memiliki sistem klasifikasi yang cukup baik melalui pembagian kualifikasi usaha dan sertifikasi, namun masih perlu peningkatan terutama dalam pengawasan dan kualitas tenaga kerja agar dapat bersaing secara global. Saran: pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kontraktor. Kedua, pelatihan tenaga kerja harus diperluas. Ketiga, sistem klasifikasi perlu disesuaikan dengan standar internasional. Keempat, digitalisasi sistem perizinan dan klasifikasi perlu ditingkatkan.